dalam keadaan lebih baik selepas pandemi. Dan waktu 2 tahun pandemi, bahkan setelahnya juga susah bisa kumpul-kumpul kayak gini, Pak. Ya, dan yang paling susah lagi Ustadz, karena nggak ada perkumpulan, nggak ada kerjaan. Tapi walaupun bagi saya pandemi itu keadaan sangat buruk, tapi saya bersyukur karena selama pandemi saya jadi pintar jualan. Ada mobil dijual, ada rumah dijual, ada motor dijual, dan mahal karena waktu 2021 asisten saya meninggal di bulan April, kemudian di bulan Julinya waktu itu banyak sahabat-sahabat yang pulang. Bahkan menurut catatan MUI nggak kurang 900 ulama meninggal selama pandemi. Waktu di Juli saya alhamdulillah dikasih kesembuhan, itu bareng Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyangko, itu doktor tafsir wanita lulusan Al-Azhar Islamic University, kemudian Dr. Yai Haji Lutfi Fatullah LCMA, alim fil hadis, kalau di TPRI ngisi kajian kitab kuning, Dr. Yai Haji Taufik Hulaimi, dan banyak lagi nama-nama. Makanya alhamdulillah kita dikasih sehat dan diberi kesempatan untuk beramal lebih banyak, untuk membawa bekal ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dulu punya teman, saya sempat gantiin acaranya Olga jadi host waktu dia dirawat terakhir di Singapura. Saya dengar biaya berobat setahun lebih dari 20 miliar. Berarti kalau kita sehat 2 tahun kira-kira 40 miliar. Duit 40 miliar kalau kita beli cilok, kita tumpahin di lapangan golf, saya yakin kita bisa mati cilok. Dan ada lagi nikmat yang mahal yang menjadikan kita bisa taat kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu. Dan iman ini menurut Al-Quran harganya lebih mahal dari emas sebesar dunia ini. Emas sekilo berapa sekarang, Bu? Juta. Banyak. Ada BK udah beli emas sekiloan. 2019 sebelum pandemi, di awal-awal tuh saya sempat ditawarin nyicil emas 650 juta. Tapi kemudian pas naik haji, pulang haji naik langsung 1 miliar. 350 juta naik dalam beberapa bulan. Kemudian saya ditelepon lagi tuh dari Bank Syariah, Ustadz nyesel nggak kalau kemarin ngambil naik 350 juta dalam waktu beberapa bulan? Saya bilang, saya nyesel banget. Kenapa waktu itu saya nggak punya duit? Gitu. Karena kalau punya duit beli gitu. Makanya saya di Tomang, Paris, ada tetangga saya orang Inggris, 7 tahun dia sebelum walaupun dia non Muslim, dia suka dengerin saya baca Quran, suka ngaji. Saya bilang, Mister ngapain belajar Islam, belajar Quran? Dia bilang, Ustaz, umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris aja mau tidur, we have to take value, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah bisa tunggu. Apalagi Jumatan khotib baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali mimpi. Mana mimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Tapi itu bukan di sini. Kalau di sini tadi di sini Ustaz ceramah di Golf Jababeka ini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua. Amin. Iya, orang di sini keluarga besarnya belum ajan aja udah pada sholat. Bagaimana kurang soleh? Makanya alhamdulillah saya bisa hadir di sini dalam kondisi sehat dan insya Allah siap memasuki babak final. Tadi Pak Aris bilang, gak kerasa ya Pak Ustadz, baru kemarin kita bilang ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Kalau kamu ditinggal 9 harian lagi, karena bisa 9, 10, bisa 10. Iya, kira-kira kita mau yang 9 atau yang mau 10 nih? 12. Berarti puasanya 32 hari. Nah,
Ya kalau kita sih pastinya nunggu aja. Ya, memang ada yang sudah menetapkan dengan hisab. Ya, tapi kalau pemerintah di samping hisab dilihat hilal. Kalau kemarin Ramadan, alhamdulillah kelihatan hilal rahmah, hilal persatuan. Sebab kemarin tuh kalau hilal nggak kelihatan, kemarin juga ada yang puasa 23 atau 24. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Ramadan nanti bisa bareng juga. Sawalnya juga bisa bareng. Amin, amin ya Karena Rabbal kalau alamin. kompak tuh enak. Ya kalau kita kerjasama tuh enak. Dan tema kita hari ini silaturahim menjadi kolaborasi yang nyata. Kalau kita lihat Al-Quran sebagai dustur atau sebagai kitab sucinya kita, dan kemarin 17 Ramadan kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kalau lihat Quran ada surat misalnya An-Naml, semut. Kita tahu deh di dalam agama kita tuh communal life, hidup sama-sama, hidup gotong royong. Ya, ada surat An-Naml, semut. Semut bisa angkat beban yang mungkin 20, 30, 40, 50, mungkin bisa 100 kali berat badannya semut, tapi bisa digotong bareng-bareng. Ya, karena An-Naml atau semut, kita banyak belajar dari semut. Kemudian An-Nahl, ada juga surat An-Nahl. Kalau An-Naml 27, An-Nahl surat yang ke-16. Lebah. Lebah juga adalah hewan yang komunal. Bahkan pembagian tugasnya udah jelas. Yang mana yang bagian nelor, yang mana yang pekerja, yang mana yang tentara. Masing-masing menjalankan tugas-tugas. Kemudian di Quran banyak perintah, misalnya sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dalam bentuk plural, dalam bentuk yang jamak. Malahan sholat bersama atau berjamaah dibandingin dengan sholat sendirian, ya kan, sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan, 27 derajat kalau kita menjalankannya bersama-sama. Maka kebersamaan itu dalam Islam adalah rahmat. Dalam Islam kebersamaan itu mendatangkan rahmat, mendatangkan berkah. Apalagi silaturahim memperpanjang umur dan memurahkan rezeki. Amin. Kita pasti suka semuanya diberikan panjang umur. Amin. Dalam rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan saya sering kasih gambaran kalau kita bisa kolaborasi kayak tangan kita aja nih, kompak. Saya ingat siaran sahur di bawah tahun 2013, karena saya siaran sahur dari tahun 2000 sampai tahun 2023. Ya udah 23 tahun saya begadang kalau puasa gitu. Waktu itu nasi goreng masih 10.000 satu bungkus di Jakarta. Kita mau ke Indosiar, ketemu sama anak-anak muda, mau beli nasi goreng sebungkus aja mereka gak punya duit. Akhirnya patungan, urunan. Ya, ada yang 5.000, ada yang 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Kebelilah satu bungkus nasi goreng. Cuman ini anak-anak muda punya kesepakatan, yang patungan 5.000 boleh makan pakai 5 jari, 4.000 4 jari, 3.000 3 jari, 2.000 2 jari, 1.000 1 jari. Kebayang, yang kompak itu yang kenyang duluan. Nasi dapat, telur nyangkut, acar masuk. Tapi yang paling repot yang sendirian. Ya, nasi udah dihajar sama yang 3, 4, 5, telur nggak dapat. Dia nguber ketimun acar, dia pikir ini kali ini harapan gue yang terakhir. Begitu mau diambil disikat juga. Yang lain kenyang, dia cuma belepetan minyak doang di sini. Nah, di sini kalau kita kompak, insya Allah kayak tangan kita ini bangunan ini aja, ya, atau tempat golf kita ini. Kalau yang bangun dulu cuma 1 orang, bisa nggak Pak? Enggak. Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa mati ketukan. Baru hari pertama aja dia udah nyerahin racun.
Pak, pacul aja deh saya kalau cuma sendirian. Pasti dia bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita. Kalau kemarin di awal Ramadan saya bilang surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat, sehingga lebih mudah mengalahkannya. Ya, sepak bola sebagai olahraga tim, gak bisa tuh Cristiano Ronaldo sendiri main lawan timnas Indonesia. Dia sendiri lawan timnas, pasti dia kalah. Ya, saya aja lawan Ronaldo adu penalti, saya berani. Kalau dia sendirian dan dia diikat, sebagaimana dibelenggunya setan pada bulan suci Ramadan, kita pasti bisa mengalahkannya. Ya, nah dari sini silaturahim, kemudian menuju kolaborasi, teamwork, kerjasama, mudah-mudahan menghasilkan hasil yang kita harapkan. Amin. Ya Rabbal Karena Alamin. bangunan ini aja terdiri dari misalnya semen, batu, pasir, kayu, karet, kaca. Setelah digabung menjadi satu bangunan yang bisa kita gunakan untuk berlindung, untuk berkumpul. Begitu juga kita, ya, walaupun kita kaya sendirian, kita juga butuh orang lain. Kita kuat sendirian, kita juga membutuhkan orang lain. Maka dari sini ingat juga saya waktu zaman camping dulu, ada teman yang nggak mau bekerja sama, ya. Waktu kita camping di gunung, kita minta teman kita suruh mendirikan tenda. Dia bilang, waduh Pak Ustadz, waduh, dulu bilang Ustadz ya, saya kalau bangun tenda nggak bisa, itu kelemahan saya. Ya udah kalau gitu cari kayu bakar deh. Saya orangnya alergi kalau nyari kayu bakar, nanti bentol-bentol.